Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Pada kali ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 yang kita catat sampai dengan tanggal 20 April 2020 pada tanggal 21 April 2020 pada pukul 12.00 WIB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertugas untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga, dunia usaha, dan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di tingkat pusat, melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat, ataupun yang berada di daerah melalui gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Saudara-saudara, upaya untuk mengatasi COVID-19 adalah dengan memutuskan rantai penularannya. Segera temukan sumber penularannya untuk diobati dan diisolasi. Dan segera lindungi yang sehat dan rentan tertular dengan tetap tinggal di rumah. Hindari kerumunan, pakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menemukan sumber penularan ada beberapa cara. Yang pertama, dengan melakukan pantauan pada setiap orang yang memiliki riwayat bepergian dari daerah epicenter, baik di luar negeri maupun yang berada di dalam negeri. Kami menghimbau agar mereka yang berasal dari daerah-daerah epicenter tersebut menyadari diri. Meskipun tidak ada keluhan sakit apapun, atau keluhan sakit batuk, atau keluhan demam yang ringan. Karena semuanya memiliki potensi untuk membawa virus ini. Oleh karena itu, hendaklah saudara-saudara melakukan isolasi diri selama 14 hari dengan tetap di rumah, gunakan masker dan jaga jarak. Kemudian yang kedua, dengan melakukan penelusuran kontak dari pasien COVID-19 yang sudah terkonfirmasi positif dan dirawat di rumah sakit atau melaksanakan isolasi mandiri. Langkah keberhasilan upaya ini akan sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat, mulai RT, RW, desa, puskesmas, dinas kesehatan yang sudah barang tentu akan dibantu oleh seluruh aparat pemerintahan setempat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai COVID-19. Menyiagakan desa, kelurahan, nagari untuk menjadi benteng pertahanan COVID-19 yang mandiri dan efektif dengan berbasis pada kekuatan masyarakatnya sendiri. Langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tetap tinggal di rumah. Kita tidak pernah tahu siapa orang yang di luar rumah yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Oleh karena itu, gunakan masker jika terpaksa keluar rumah dan batasi waktu di luar rumah. Hindari kerumunan orang. Jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Jika akan membeli makanan, lebih baik beli dan makanlah di rumah. Usahakan membeli dengan jasa pengantaran. Apabila sudah selesai, segera pulang. Lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta ganti dengan masker yang baru. Berikutnya, lindungi kelompok yang rentan. Saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, kanker, TBC, dan lain-lain. Karena kalau mereka terinfeksi COVID-19 akan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu,
saudara-saudara sekalian, kami berharap untuk terus-menerus mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19. Telah banyak informasi yang kita siapkan, baik di portal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Hello Kemkes, aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain, serta siaran yang terus-menerus dilaksanakan oleh TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Mari kita ikuti informasi yang benar. Ini semuanya menjaga agar kita tidak menjadi panik, tidak menjadi resah karena informasi yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Saudara-saudara, data yang kita himpun sampai dengan tanggal 21 April 2020 pukul 12.00 sebagai berikut. Saat ini jumlah laboratorium yang beroperasi ada 37. Beberapa laboratorium terpaksa harus menghentikan aktivitasnya karena memang reagennya belum sampai. Namun kita pastikan bahwa besok maka akan beroperasi keseluruhannya. Spesimen yang kita periksa sudah mencapai 503.701. Kasus yang diperiksa sebanyak 46.173 orang. Hasil positif sebanyak 7.135. Hasil negatif 39.038 orang. Dari pemeriksaan ini, kalau kita hitung berdasarkan jumlah pasien, maka akumulasi data pasien yang kami himpun dari seluruh dinas kesehatan provinsi kita dapatkan 186.330 orang dalam status orang dalam pemantauan. Data ini adalah akumulatif dan sebagian sudah selesai dipantau. Pasien dalam pengawasan sebanyak 16.763, ini adalah data akumulatif yang kami kumpulkan dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Angka inilah yang kemudian akan kita jadikan prioritas untuk pengecekan laboratorium. Konfirmasi positif yang kita dapatkan sebanyak 7.135 orang. Kasus sembuh 842 orang, kasus meninggal 616 orang. Seluruh provinsi telah terdampak. Kabupaten kota yang terdampak meningkat menjadi 257 kabupaten kota. Jika kita perhatikan sebaran pasien sembuh di DKI sudah ada 286 orang dinyatakan sembuh, tentunya dengan kriteria klinis, membaik, tidak ada keluhan, serta pemeriksaan laboratorium sudah dinyatakan 2 kali pemeriksaan negatif. Jawa Timur 100 orang, Sulawesi Selatan 73 orang, Jawa Barat 75 orang, Jawa Tengah 51 orang. Apabila ditotal dengan keseluruhan provinsi yang lain, maka jumlah sembuh adalah 842 orang. Rincian yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Pada hari ini kita dapatkan 375 kasus konfirmasi baru, sehingga total menjadi 7.135 orang. Kasus sembuh bertambah 95 orang, sehingga total menjadi 842 orang. Kasus meninggal bertambah 26 orang, sehingga jumlahnya menjadi 616 orang. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini melalui cara memutuskan penularan COVID-19 ini. Pastikan kita, keluarga kita tidak tertular. Dan kita pastikan saudara-saudara kita yang kemungkinan tertular tidak menulari ke orang lain. Tetap tinggal di rumah. Ini adalah jawaban. Mari
kita sebarluaskan dan kita laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu upaya-upaya mereka yang melakukan isolasi mandiri. Jangan didiskriminasikan pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat di rumah sakit, maka beban ini akan semakin berat. Beban kita untuk menurunkan jumlah yang sakit semakin berat. Dan beban kita untuk mengurangi yang meninggal karena COVID-19 akan semakin berat. Oleh karena itu, marilah kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke RT, sampai ke keluarga. Tetap berada di rumah, produktif di rumah. Waspadai ancaman demam berdarah. Pada periode ini adalah bulan-bulan yang secara klasik pada masa-masa pancaroba terjadi peningkatan kasus demam berdarah. Apabila ini kemudian terjadi bersamaan dengan infeksi COVID, maka angka kesakitan akan semakin meningkat. Dan akan terlihat kecenderungan penderita COVID yang meninggal adalah pada usia yang masih muda. Oleh karena itu waspadai demam berdarah. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita bersama keluarga kita. Untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tampungan air. Saudara-saudara, bentuk kerjasama inilah yang dibutuhkan. Bentuk saling tenggang rasa inilah yang diperlukan. Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita. Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan tetangga kita. Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan lingkungan kita. Hanya ini cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa kita. Oleh karena itu, kami yakin bangsa kita yang memiliki jiwa gotong royong, yang memiliki jiwa tenggang rasa, pasti akan mampu melalui cobaan ini. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Oleh karena itu, yakinlah kita pasti bisa. Dan kita akan mampu melewati semua ancaman ini dengan semangat gotong royong dan bersatu. Sekian, terima kasih, selamat sore.